Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang gerhana matahari. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, dengan mencermati bacaan tentang gerhana matahari, siswa dapat menemukan informasi penting tentang jenis-jenis gerhana matahari dan perbedaannya dengan tepat. 2. Dengan mengamati simulasi gerhana matahari, siswa dapat menjelaskan proses terjadinya gerhana matahari dengan tepat. 3. Setelah kegiatan berdiskusi dan mengamati simulasi gerhana matahari, siswa dapat menyimpulkan posisi benda-benda langit ketika peristiwa gerhana matahari terjadi dengan tepat. Kita kembali ke menu materi. Ya, ini bacaan tentang gerhana matahari. Gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi pada siang hari ketika bulan baru atau bulan mati. Gerhana matahari terjadi ketika bulan, bumi, dan matahari berada dalam satu garis lurus. Kedudukan bulan berada di antara bumi dan matahari. Kedudukan tersebut menyebabkan cahaya matahari ke bumi terhalang oleh bulan. Karena terhalang oleh bulan, keadaan yang terang berangsur-angsur menjadi gelap. Saat terjadi gerhana matahari, bayangan bulan akan menutupi bumi. Oleh karena bulan lebih kecil dari bumi, hanya sebagian tempat saja yang mengalami gerhana matahari. Ada 3 jenis gerhana matahari, yaitu gerhana matahari total, gerhana matahari sebagian, dan gerhana matahari cincin. Bagaimana posisi benda-benda langit saat gerhana matahari total, gerhana matahari sebagian, dan gerhana matahari cincin? Yuk, kita lanjut materinya. Nah, ini terlihat simulasi ketika matahari, bulan, dan bumi berada pada satu garis lurus. Tampak bulan berada di antara matahari dan bumi, dan terjadi bayangan umbra dan bayangan penumbra. Next, kita lihat materi selanjutnya. Gerhana matahari total. Gerhana matahari total hanya terjadi di permukaan bumi yang terkena bayangan umbra bulan, sementara bulan tidak memiliki cahaya. Penduduk yang berada di bayangan umbra maka tidak akan terlihat matahari sama sekali, sehingga suasananya gelap. Ini terlihat simulasi, bagaimana simulasi revolusi bulan terhadap bumi. Nah, ketika bulan berada di garis lurus, terjadilah gerhana matahari total. Namun, ketika bulan berada tidak pada satu garis lurus dengan bumi, maka bumi ini tidak akan terjadi gerhana matahari. Bagaimana tampak matahari ke permukaan bumi ketika terjadi gerhana matahari total? Nah, matahari sama sekali tidak tampak ke permukaan bumi. Namun, bulan tidak memiliki cahaya, sehingga permukaan bumi akan terlihat sangat gelap pada bayangan umbra bulan. Next, kita lihat gerhana matahari sebagian. Gerhana matahari sebagian terjadi di permukaan bumi yang terkena bayangan penumbra bulan. Posisi benda langit saat terjadi gerhana matahari sebagian adalah matahari dan bulan berada pada satu garis yang lurus, namun bumi berada pada bayangan penumbra bulan. Sehingga matahari tampak ke bumi seperti pada simulasi berikut. Hanya sebagian daripada matahari yang akan tampak ke bumi. Next, gerhana matahari cincin. Gerhana matahari cincin terjadi di permukaan bumi yang terkena lanjutan bayang-bayang inti. Hal itu terjadi karena bulan berada pada titik terjauh dari bumi. Matahari, bulan, dan bumi berada pada satu garis lurus seperti pada gerhana matahari total. Namun, bulan berada pada titik terjauh daripada bumi, karena
Bidang edar revolusi bulan terhadap bumi berbentuk elips, tidak bulat, sehingga di saat bulan berada pada titik terjauh dari bumi, maka akan terjadi gerhana matahari cincin. Permukaan bumi yang terkena lanjutan bayangan inti akan terlihat matahari bentuk cincin. Dan di sini terjadi potongan, ya, terjadi bayangan potongan. Seandainya bumi berada di sini, maka akan terjadi gerhana matahari total. Namun karena bumi berada pada titik terjauh dari bulan, ataupun bulan berada pada titik terjauh dari bumi, maka akan terlihat gerhana matahari cincin. Bagaimana tampak matahari ke permukaan bumi yang terkena bayangan penumbra bulan lanjutan? Kita lihat simulasinya. Ya. Sekitar bulatan bulan ini akan terlihat gelap. Sementara di sekeliling bulan akan terlihat matahari yang membentuk cincin. Oleh karena itu, dikatakan gerhana matahari cincin. Sudah selesai materinya, kita exit. Kita ke kesimpulan. Jadi kesimpulannya, gerhana matahari terjadi pada siang hari. Jenis-jenis gerhana matahari ada 3. Gerhana matahari total, gerhana matahari sebagian, dan gerhana matahari cincin. Proses terjadinya gerhana matahari, bulan dan bumi selalu berotasi dan berevolusi matahari. Sehingga ketika posisi matahari, bulan, dan bumi berada pada satu garis lurus, maka akan terjadi gerhana matahari. 3. Posisi benda-benda langit ketika gerhana matahari total. Matahari, bulan, dan bumi berada pada satu garis lurus dan bulan berada di antara matahari dan bumi. Posisi benda-benda langit ketika gerhana matahari sebagian, matahari dan bulan berada pada satu garis lurus dan bumi berada pada bayangan penumbra bulan. Posisi benda-benda langit ketika gerhana matahari cincin, matahari, bulan, dan bumi berada pada satu garis lurus, namun permukaan bumi yang terkena lanjutan bayang-bayang inti karena bulan berada pada titik terjauh dari bumi. Kita kembali ke menu, kita masuk ke latihan. Nomor 1. Bulan berputar mengelilingi bumi disebut A. Rotasi bulan, B. Revolusi bulan, C. Rotasi bumi, D. Revolusi bumi. Coba kita jawab rotasi bulan A. Oh, salah. Coba kita jawab yang revolusi bulan B. Selamat, Anda benar. Lanjut, nomor 2. Lamanya bumi berputar pada porosnya adalah titik-titik. A. 1 jam, B. 12 jam, C. 1 hari, D. 365 hari, seperempat hari. Coba kita jawab yang 12 jam. Oh, salah. Coba kita jawab yang 1 hari ataupun 24 jam. C. Selamat, Anda benar. Lanjut, nomor 3. Gerhana matahari terjadi ketika A. Bulan, bumi, dan matahari berada dalam satu garis lurus. B. Bumi, bulan, dan matahari berada dalam satu garis lurus. C. Bumi berada di antara matahari dan bulan. D. Matahari berada di antara bulan dan bumi. Coba kita jawab yang B. Selamat, Anda benar. Lanjut, soal nomor 4. Menurut skema berikut, gerhana yang terjadi adalah, ini ada matahari, bulan, ada titik potong bayangan umbra, dan bumi. Maka ini akan terjadi gerhana A. Gerhana matahari total, B. Gerhana matahari cincin, C. Gerhana matahari sebagian, D. Apa ya? Coba kita jawab yang A. Oh, Anda salah. Coba kita jawab yang gerhana matahari cincin, yang B ya. Selamat, Anda benar. Lanjut nomor 5. Bayangan inti yang terbentuk di belakang planet bumi dan jatuh ke bulan akibat terhalang dari sinar matahari oleh bumi disebut bayangan A. Umbra, B. Penumbra, C. Sebagian, D. Penuh.
Coba kita jawab yang A. Selamat, Anda benar. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.